kan? Ini loh mas, aku tuh lagi baca komen, ada yang nanya nih, kalau modal awal trading forex berapa ya? Maklum masih awam. Emang kamu nggak tahu? Nggak tahu. Aku juga nggak tahu sih. Kita panggil yang tahu aja. Oke boleh, kita panggil ahlinya ya. Oke. Kita panggil 1, 2, 3. Pak Vincent. Tepuk pramuka. Bagi-bagi. Ini nih Pak, ini banyak banget yang nanya nih. Hmm. Kita awali dulu ya Pak ya. Boleh. Kalau modal awal trading forex berapa ya Pak? Maklum masih awam. Iya. Untuk modal awal trading forex itu sebenarnya relatifnya itu mulai dari yang saya sarankan di 100 juta. Di 100 juta atau ya kalau bisa lebih daripada itu gitu. Karena kalau saya sendiri sih saya selalu membandingkannya dengan konvensional gitu. Emang untuk bisnis real modal awal tuh berapa sih? Kan sama yang tergantung juga ya. Betul. Tergantung bisnis apapun itu. Kalau sekarang kalau misalnya kita mau bikin rumah makan, menurut saya pribadi 100 juta itu kurang. Betul kan? Kalau untuk bikin rumah makan besar Sewa tempat. itu udah miliaran loh ya. Gitu. Bahkan ada juga ya member saya yang udah punya bisnis makanan gitu. Itu 10M tuh untuk buka tuh wajib ada katanya gitu. Jadi kalau misalnya kita meratakan deposit trading itu harus 100, harus 200, ya itu tergantung lagi sih. Tergantung targetnya kita pengen berapa banyak gitu loh. Jadi kita hitung dulu nih target per bulan itu berapa. Ya contohnya saya per bulan cuma pengen dapetin 7 juta aja, bisa nggak? Itu bisa. Berapa modalnya? Oh, kalau misalnya 7 juta berarti kita ambillah modal per bulan itu sekitar 100 juta. Kenapa? Karena kan kalau misalkan pertumbuhan bisnis sama 1 bulan itu 7% itu udah bagus. Gitu. Nah, kita ambil dari sana gitu. Acuan bisnis kan bisnis konvensional atau apapun ya. Bisnis yang bagus itu ketika dikatakan 3,5% sampai 10% per bulannya itu dikatakan bagus. Gitu. Ya kita ambil acuan dari situ aja gitu. Baru kita tentukan modalnya berapa. Gitu. Jadi jangan terkurung dengan modal minimal gitu. Kalau kita modal minimal tapi pengen hasil maksimal, ya yang ada kita babak belur. Berarti kalau kita mau hasil yang besar, modalnya juga harus besar kan? Pastinya begitu. Itu udah hukum alam. Iya sih, betul ya Mas ya. Nah, Kalau kecil mau besar. oke, mungkin dari Mas Akbar ada yang tanya nggak Mas? Kalau itu modal sih itu tergantung mau buat akun apa gitu nggak sih Pak? Jenis akunnya atau gimana? Kalau di trading. Untuk beberapa broker sih ada yang begitu juga. Tapi untuk di Dimex sendiri, ini semua akun jenisnya disamakan. Jadi mau deposit berapapun di akun standar segitu. Gitu ya. Bagus. Aku sih sebenarnya aku mau appreciate dulu ya Mas ya. Bagus banget jawabannya. Jadi kalau bisa dengan modal yang maksimal, hasilnya lebih maksimal juga, kenapa harus juga jangan di minimalnya gitu lah ya Mas ya. Kalau bisa mending dimaksimalin aja. Modalnya dimaksimalin, profitnya lebih maksimal juga ya Pak ya pastinya. Justru yang salah tuh ketika gini, pengen nyoba dulu. Pengen coba dulu modal kecil deh gitu. Yang menurut saya itu adalah bisnis trading bukan hal untuk dicobain. Tapi ketika kita sudah bulat untuk bisnis trading, ya harus dimaksimalkan gitu. Nggak ada istilah bisnis coba-coba gitu. Ini mungkin yang awal banget. Apa sih Pak? Itu lot, apa itu Mas? Spread. Nyatanya pas, nggak lebay. Kan banyak yang kurang bingung. Ya kurang paham saya juga Pak. Oke, kalau lot itu adalah satuan transaksi dari trading forex sendiri. Jadi itu untuk menghitung berapa transaksi kita yang dikeluarkan. Contohnya, saya mau 1 lot, 2 lot, 3 lot gitu. Nah, kalau misalkan split itu adalah selisih antara harga jual dan harga belinya. Gitu. Contohnya kalau di
kan selalu akan ada ya. Iya, Pak. Dia yang apa ya, dijual beli apapun. Harga jual selalu lebih apa? Ada selisihnya kayak Selisihnya kan, emas pun sama kan? Iya. Harga belinya 1 juta. 1 juta. Harga jualnya 900. 900.000. Iya. Nah, selisihnya itu untuk siapa? Itu untuk toko emasnya kan. Oh, iya. Nah, di sini sama. Harga beli dan harga jual itu selisihnya untuk apa? Untuk broker. Gitu, seperti itu. Dan itu sebutnya biaya transaksi. Jadi kalau misalkan broker ditanyakan, broker dapat untung dari mana? Dari spread itu. Dari spread itu, betul. Oh. Nah sekarang aku mau tanya Pak, ada bedanya nggak sih Pak live market di akun live sama demo? Live market, akun live sama demo. Sebenarnya nggak ada bedanya, sama. Biasanya beda pun 1-2 pip, itu tuh wajar banget ya, gitu. Dan harganya sih pasti sama, setupnya pasti sama. Nggak mungkin. Contohnya harga emas, harga dealnya disebut 900. Iya. Harga demonya disebut 800, itu nggak mungkin. Jadi apa yang kita transaksikan di demo itu ada transaksi kita di real juga. Makanya ketika orang lucu, kemarin ada yang bertanya adalah, kok saya di demo itu profit terus, Iya. di deal kok malah loss terus. Iya. Sebenarnya membuat seperti itu adalah momentumnya. Iya. Momentum di demo mungkin pada saat itu marketnya mendukung. Iya. Tetapi kita ketemu di real dengan setup yang begitu, itu momentumnya bisa jadi berubah. Iya. Jadi itu yang mengatakan, banyak orang bilang begitu. Sama kayaknya uangnya juga sih Pak. Kalau di demo kan nggak pakai uang sendiri. Benar, kalau di demo kan pakai uangnya, uangannya. Dan uang kertasnya simpan di sini. Iya. Belum real lah. Belum di real ya. Nah kalau misalkan kita seperti itu, pola mindsetnya seperti itu, psikologinya udah kena gitu. Tapi di sisi lain menurut saya, selain psikologi adalah momentumnya. Momentum di real dan di demo itu pasti sama. Atau misalkan kayak gini, saya selalu bilang kayak gini, kalau misalnya di demo selalu profit, dia selalu loss, ya kenapa nggak disamain aja akun demo sama akun real, deponya barengan. Contoh lah, di akun demo 10.000, di akun real 10.000. Di akun demo dulu yang opennya nih, Iya. akun demo open buy, ya samain akun real juga harus open buy, di order yang sama. Apa kalau gitu akunnya ke bawah profit dong, nah akunnya bukan. Kenapa nggak coba kayak gitu? Kenapa malah selalu berpikir adalah kalau di akun demo profit, di akun real enggak, sebenarnya itu adalah momentum aja yang berbeda. Mas, jadi nggak ada bedanya lah ya sebenarnya. Dikit banget lah bedanya. Jadi mending ya coba langsung aja di akun. Kalau live. tutorial biar akun demo bisa jadi duit asli itu gimana Pak? Itu itu saya nggak ada Mas ya. saya nyari tutornya itu Pak. Akun demo jadi duit asli, terusnya nggak ada sih. Itu kan lumayan Pak, $10.000 kan akun demo. Kalau aja Pakai cheat gitu ya. Iya, siapa tahu. belum ada ya Pak ya. Tapi kalau di broker itu kan komisinya ambil dari spread kan Pak. Itu brokernya itu sebenarnya untung apa rugi Pak kalau ngambil cuman kan berapa dolar cuman Pak? Itu per transaksi atau gimana ngambilnya? Per transaksi itu emang kecil gitu, emang kecil keuntungannya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin keuntungan, kalau kita ngomongin bisnis, jangan lihat kecilnya tapi lihat kuantitinya gitu. Sekarang gini, Mas Akbar ketika ambil uang di ATM, Mas Akbar banyak uangnya nih. Ya. Lalu Mas Akbar ATM-nya misalnya banknya tuh bank BCA. Ya. Nah menariknya di tarik tunainya tuh di BNI. Bisa kan? Bisa, tapi kena charge. Ada kreativitas kan? Mas Akbar mungkin mikirnya adalah kecil 6,5 doang, Ya. 6.500 aja. Tapi kan Bank BNI nggak mikirnya ke situ. BNI mungkinnya adalah penduduk Indonesia berapa sih, nasabahnya dia berapa sih? Berapa banyak orang yang memakai itu? Kalau misalnya 6.500 dikali 1 juta orang itu udah lumayan. Banget. Dan itu per hari gitu. Jadi sekali lagi kalau misalnya broker yang betul, broker tuh nggak akan pernah rugi. Kenapa? Ya karena ketika orang profit, ya broker tuh membayar
Dan yang bayar itu bukan broker, tapi ada lagi gitu orang pedagang pihak dari luarnya gitu, pedagangnya kalau kita tuh yang membayar broker tersebut gitu. Tapi broker itu rugi pada saat kapan? Pada saat rumusnya gini, pada saat biaya transaksi nggak sejalan dengan operasional kantor, di situ baru rugi dan pasti bakal tutup begitu. Dan ini suatu bisnis wajar. Oke Pak, jadi aku mau tanya nih Pak, kan banyak banget ya Pak yang orang awam tuh pengennya profit gitu Pak. Aku pun juga Pak, awalnya tuh aku udah bukan nol lagi tapi minus. Kasih tips dong Pak, mungkin dari psikologinya, mungkin dari mindsetnya dulu gitu, biar boleh sih dapat profit tapi jangan gimana Pak, gusah-gusuh gitu Pak. Oke, bagus. Jadi kalau misalkan trading ya, jadi trading biar santai itu pertama itu adalah lotnya dijaga. Lotnya kecil aja, contohnya kayak gini. Ya. Modalnya perbesar, modalnya contohnya 100 juta. Opennya 0,1 tuh itu cukup kok, gitu. Nggak perlu digedein Pak, Tambah gede, tambah gede. Pak, Nggak perlu digedein, jadi profitnya tambah gede Pak. profitnya tambah gede pada saat profit. Ya. Tapi kalau kita kena apesnya, Nah itu. kan hari apes tuh nggak ada di kalender kan? Iya. Kalau ada saya hilangin lah. Pacarku hilang diambil orang. Apakah wajahku kurang tampan sayang? Ada sih. Iya kan? Hari apes tuh nggak ada di kalender. Makanya kita mesti hati-hati dalam menggunakan lotnya. Ketika lotnya udah dijaga, market salah arah pun pasti kita bakal punya plan B-nya. Gitu. Entah di switching gitu ya, entah bagi open kebalikannya dengan lotnya dikali 3 atau bagaimana, itu pasti ada jalan keluarnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ibaratnya, kalau saya bilang tuh jangan sampai menghabiskan peluru di awal. Gitu loh. Tembak terus, tahu-tahu ketika udah mau kena sasarannya tepat banget, pelurunya udah habis duluan. Gitu sih. Jadi kunci utamanya biar trading nggak gerasa kerusuk itu adalah lot. Ketika salah arah, pasti kita punya plan B-nya. Sama ikutin arahan mentor juga penting ya Pak ya. Boleh, di grup tuh gitu. signalnya juga sih Mas. Lotnya dibesarin. Iya. Dan alhamdulillah Mas, kalau di signal kan aku join ya Iya. di grup signal di Max, itu tuh lumayan akurat lah, tepat gitu. Jadi lotnya tuh nggak perlu banyak ya Pak ya, yang penting ngikutin arahan mentor, ngikutin signalnya, malah cuan gitu, lotnya nggak perlu gede. Ya, kok kamu udah ikut, aku belum loh. Aku join boleh? Boleh. Join. Oke, mungkin Mas Abad ada ditanya lagi? Apa ya? Kalau bedanya broker internasional sama lokal itu apa Pak? Apa sama aja? Cuma membedakan itu adalah regulasinya. Gitu. Jadi sebetulnya regulasinya berbeda ya. Contoh kayak gini, broker kita ketika keluar dan nggak ada izin bursa luar, Iya. mungkin broker kita pun dikatakan ilegal. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau dari Bapepti sendiri itu kan selalu menjalin hubungan tuh nggak cuma sama broker Indonesia aja, tapi dengan pedagang broker luar, pialang-pialang luar juga sama. Yang mau masuk ke Indonesia, jualan di Indonesia, itu tuh harus ada izin dari Bapepti. Gitu loh. Jadi yang membuat ilegal itu adalah nggak ada perizinannya di Indonesia, dan itu sangat berisiko. Gitu. Kenapa? Ketika broker luar boleh nggak buat legal di Indonesia? Boleh, dengan catatan membuat kantornya. Gitu. Jadi nggak boleh cuma nama aja nih, tapi harus ada kantornya, ada wujud fisiknya, bagian-bagian yang harus harus diadakan di broker itu. Biar dapat izinnya begitu Pak. Iya, gitu. Jadi sebenarnya itu adalah tes fisik ya. Tes fisik dari Bapepti itu cukup ketat, dan itu untuk kebaikan nasabah-nasabah di Indonesia. Gitu. Kalau di Dimas dijamin lokal ya Pak ya? Di cermin lokal. Nah, itu kan tes fisiknya, kalau tes mentalnya gimana Pak? Besi, ilang ngono dosa kang bos kelakon. Tes mentalnya adalah ya uang. Wah, Gitu loh. Ketika kita mau membuka yang secara resmi, pasti kan perlu banyak yang namanya tuh
modalnya, modal cukup kuat. Karena ada jaminan juga. Ketika kita buka broker tuh nggak cuma buka trink, enggak, tapi ada dana jaminan yang harus disetorkan. Harus ada dana jaminannya gitu. Harus ada dana jaminannya. Saya kira nggak ada dana jaminannya. Di rumah saya buka broker gitu. Akbar. Akbar berjangka ya. Akbar berjangka, berdiri sejak zaman sebelum Masehi dan dipercaya oleh kerajaan Fir'aun. Moto Akbar berjangka adalah memberikan edukasi perdagangan tentang mata uang kuno di zaman Fir'aun. Oh, kalau yang kemarin tuh bukannya kacang baru? Itu belum di ACC ya Pak. Kalau sudah di ACC saya pindah ke sana. Nggak ikutan ya? Enggak. Boleh di crop aja. boleh di crop setengah ya. Ini Pak, ini pertanyaan aku yang terakhir. Kenapa ya Pak saat aku open posisi itu malah seringnya tuh minus gitu Pak? Wajar, dan itu pasti minus. Kenapa? Karena itu tadi ada biaya split yang harus ditanggung. Jadi kalau misalkan kita ada trading itu ada biaya split dan biaya komisi harus ditanggung. Makanya awal pertama kali klik, ya contoh buy langsung itu pasti minus gitu. Nggak bisa langsung profit 100 gitu loh, nggak bisa pas awal. Nggak bisa langsung biru, tapi langsung profit bisa. Maksudnya gini, langsung profit tuh langsung ke arah yang benar ya. Memilih jalan yang benar. Nggak dipakai bawa jalan-jalan kemana dulu gitu kan ya. Banjir boleh, sapang banjir boleh. Biasanya kan kalau buy, di buy kok turun gitu kan. Turun dulu terus dia naik. Makanya pas opennya terus jadi lagi. Nggak Sebenarnya bisa. wajar ya Pak ya, tapi ya jangan keseringan juga lah Pak ya. Pasti itu begitu. Karena kan itu tadi ada biaya split dan komisi yang harus tanggung, makanya jadi minus dulu. Oh harus. Tapi kalau misalkan pengen, mungkin maksudnya itu adalah ketika kita open posisi, Ya. minusnya kelamaan, itu kita mungkin salah analisa. Oh. Ya kalau misalkan salah analisa, ya itu tadi ada plan B-nya. Oke, jadi sebenarnya memang minus itu wajar ya Pak ya, tapi bisa diminimalisir lah ya Pak ya. Iya. dengan analisa yang paling gitu. Sama mau tanya Pak, kan di banyak saya searching modal awal trading gitu kan Pak. Itu broker luar itu cuman modalnya cuman $10, berapa dolar, kecil banget Pak gitu. Oh iya, bisa. Gimana? Kita ditipu atau gimana? Ya menarik sih saya tuh kalau misalkan ngomongin itu ya. Iya. Karena saya juga dulu ya bagian dari situ juga sama. Iya. Cuman kalau kita ngomongin bisnis, ya, aku nggak bilang broker itu bandar, ya. Cuman ketika konsepnya berpikir seperti bandar judi ya. Iya. Bandar judi itu dia nggak takut dengan profit yang banyak atau bayar apa namanya, bayar. Setahu saya bandar judi itu nggak takut ketika ada orang salah satu langsung dapat banyak, itu pasti dibayar bandar judi itu. Nah, bandar judi itu akan takut apabila kehilangan yang kecil-kecilnya. Oh iya. Nah, kalau saya sih berpikirnya konsepnya dari situ dulu. Ketika orang yang depo $10 itu menurut saya sih nggak akan kerasa. Depo yang beberapa itu tuh Oh iya. $10, aduh MC kan Depo lagi. depo lagi depo Nggak tahu $10. udah $500. Nggak tahu udah $500, MC-nya di kehidupan nyata. ya kan? Nggak tahu udah $1.000, nggak tahu udah 100 juta. Kalau misalnya kita akumulasikan, tapi karena misalkan itu $10, profit dikit, profitnya $17 nih, contohnya, aduh, alhamdulillah profitnya $17, profitnya $10 di WDD, contohnya 3 kali ke depan MC lagi $10. Itu kan sebenarnya rugi juga ujungnya kan? Iya sih Pak. Kalau diakumulasikan. Serem juga ya Mas ya. Iya, kadang ada juga yang motivator atau mentor yang begitu, yang ngomongnya adalah depo dulu aja kecil gitu kan. Ya sebenarnya sih buat apa gitu depo kecil. Dari depo kecil mendingan akun demo aja langsung gedein.
Kalau udah bisa baru akun real langsung modal. Bener gitu, daripada sekarang deponya kecil-kecil tapi ujung-ujungnya tutup MC kan, Iya. depo lagi. Jadi yang harusnya rugi itu adalah MC-nya dia gitu loh. Nah, saya heran ketika ada orang yang baru gerak dikit kok udah rugi. Itu kenapa bisa gitu? Atau paling udah MC gitu. Iya. Saya MC kok bisa gitu. Karena dari situ tadi money manajemennya nggak diatur. Betul. Ketika deposit kecil, money management pasti itu nomor sekian. Kenapa? Kalau misalnya kita pakai money management dengan deposit kecil, yang akan kerasa lah. Iya sih Pak. Trading itu sebenarnya bukan market versus kita masih, tapi kita dengan diri kita sendiri ya Pak. Iya. Emang Mas Akbar kenapa? Kayak pernah tergiur gitu sama Saya tergiur lah $10 loh. Mbak Evi, $10 kadang $1 gitu. Wah ini beneran nggak $1 ini cuma 10.000. Iya, karena kan suka juga kayak gitu ya. Kayak anak jajan SMA gitu bisa. Trading. Iya, apalagi dulu kan, kalau dulu tuh ada tuh mentor juga sama. Dari $10 mengubah jadi 1 miliar gitu kan. Ada gitu. Tergiur itu. Ya itu konsepnya begitu, konsepnya memang begitu. Tapi kalau misalnya kita tanya, itu tuh bikin kontennya tag yang keberapa? Bisa tag yang ke 100.000 kali gitu kan. Aduh, itu. Gitu. Dan akun demo tuh itu akun deposit $10 itu akun deposit yang keberapa sih gitu? Apa mungkin Mas Akbar deposit 10.000 langsung dapat segitu? 10.000. Kalau misalnya $10 pertama. Kalau misalnya $10 jadi $1.000, ya mungkin saja bakal ikutan. Ini Mas, saya titip dana aja $10. Ikut Akbar piala. Ini Mas Akbar $10 jadiin $1.000, nanti nggak apa-apa dia dapat 5 juta Akbar gitu. Biasanya tuh Pak trading itu sadarnya tuh pas gimana Pak? Udah sadarnya wah ini nggak bener nih broker ini. Pasarannya biasa ketika udah habis uang. Gitu. Jadi kalau saya pribadi dulu gini ya. Ketika saya dulu belajar nggak mau ada mentor, karena berpikirnya mentor itu adalah bayar dan sebagainya. Dan saya waktu itu nggak ada kemampuan untuk berbayar, gitu loh. Ya mungkin jadinya akan jatuh lebih cepat untuk bisanya, gitu kan. Di sisi lain mentor itu bagus atau enggaknya. Tapi kalau misalnya ada mentor, itu tuh bisa membantu kita lebih cepat untuk belajar trading, gitu loh. Dulu saya belajar untuk belajar trading 2 tahun 3 tahun tuh itu masih, karena waktu udah lama ya, 2-3 tahun, tapi saya masih belum tahu, masih belum dapat goal tuh trading tuh apa sih gitu loh. Tapi ketika udah ada mentor sekarang dan saya jadi mentor juga, saya baru menyesal di sini gitu. Mungkin kalau misalnya dulu ada mentor, saya mungkin nggak selama itu saya belajar gitu. Karena sekarang buat saya itu adalah 3 bulan udah bisa trading mandiri, udah pintar, meskipun nggak bisa menganalisa ya, Iya. tapi Udah tahu kemana arah. tahu gitu, tahu cari profit. Iya. Yang penting kan profit kan. Iya. Tahu usaha aja. Oh sana sini kan. Iya. Berarti Pak Sim ini dulu juga pernah kayak sampai down banget sampai entek-entekan lah ya kayak uangnya. Pernah gitu. Pernah banget. Saya pun bingungnya adalah apakah trading ini emang benar bisa kayak orang-orang. Saya berpikirnya kayak gitu. Dan kuncinya adalah benar. Pertama, modal kita jangan kecil, deponya gue besarin, targetnya perkecil. Itu benar. Gitu loh. Berarti yang dibutuhin kan modal. Kalau ada mentor lebih baik kan Pak. Makanya Sobat Didi datang ke Didi Mac. Banyak mentor-mentor berpengalaman kan Mbak. Dan insya Allah tuh analisisnya kan sesuai di grup ya Mas ya. Iya. Jadi tuh udah signalnya tuh udah terarah lah. Merem aja biru. Biru-biru. Sesuai di Mas. Jadi apalagi nih Mas? Yang mau ditanya nih Mas. Apa ya? Tadi udah bahas tentang jenis akun, Ya. lalu marketnya, mindsetnya juga, terus udah banyak nih, mungkin udah lebih ya. Simpen aja buat besok. Besok nggak ada gimana? Cuma 2 episode. Ya, biasanya nanti yang komen itu kan pertanyaan ada lagi nih Mas. Nanti boleh banget juga komen apa yang mau dikepoin lagi nih. Boleh. Yang banyak. Kalau cuma 1 buat apa? Gak usah komen, lupa aja. PC. Ya, Sap. itu tadi ya Sobat Didi dan Pak Vin dan juga Mas Akbar. Kita tadi udah
Q&A seputar trading juga ya sepintas. Sangat membuka wawasan kita. Betul. Jelek mah. Nah gitu. Jangan lupa di komen, like, share. Subscribe. Yes, like, komen seharapmu guys. Bebas mau komen apa ya tentang trading. Mungkin next konten selanjutnya juga ada ide, boleh banget ya. Nanti kita tanya-tanya juga sama Pak Vincent juga selaku kepala cabang dan mentor kita. Oke. Jangan lupa Pak, mungkin bisa dipromosiin juga lagi untuk Facebook, IG, WhatsApp. buat tanya-tanya. Oke, untuk Facebooknya di Vincent Sony. Untuk IG-nya tuh ada di Code Vincent. Untuk WA-nya di 0822 177 88929. Langsung aja ditanya ya teman-temannya, sepuasnya aja, langsung ke mentor kita ini. Insya Allah juga fast respon juga. Profit. Biru, langsung biru insya Allah. Oke, boleh disapa Sobat Oke, Diva. bye-bye. Dadah, bye-bye. Dadah Sobat Diva. Iu.